Panitra dipersilakan memasuki ruang persidangan. Pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Tata tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. 1. Pada saat majelis hakim memasuki sidang dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib termasuk tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 75-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara Tasa Indira Tirta Amalia sebagai penggugat melawan Ketua Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada seluruh hadirin pengunjung sidang, diharapkan untuk menjaga ketertiban dan ketenangan selama persidangan ini, bahwa sesuai dengan ketetapan Ketua Majelis telah dilakukan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah sidang dismisal. Pada sidang dismisal ini yang dipimpin oleh Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu,
pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dinyatakan bahwa gugatan penggugat diterima, dan kemudian ditunjuk para hakim yang terdiri dari Ketua Hakim Dr. Cutvalensia SHMH, Nurmasyita SHMH, Inaya Azara SHMH. Sidang pada hari ini yang dipimpin oleh saya sebagai Hakim Ketua. Kepada penggugat, silakan sebutkan nama lengkap saudara. Nama saya Kasa Indira Tirta Amalia yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan, Saya pegawai negeri sipil yang mulia. alamat saudara. Jalan Dewi Setika nomor 6 yang mulia. Dalam persidangan, apakah saudara akan diwakili oleh kuasa hukum saudara? Benar yang mulia. Saya telah memberikan kuasa saya kepada kuasa hukum saya itu Deva Amalia SHMH dan Intan Ayu Lestari SHMH. Kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa penggugat. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara tergugat. Kepada saudara tergugat, silakan sebutkan nama lengkap saudara, Kristoforus Pemahit yang mulia. kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu yang mulia. alamat. Jalan Kajalema nomor 17 yang mulia. Dalam persidangan, apakah saudara diwakili oleh kuasa hukum? Benar yang mulia. Pada sidang ini saya telah memberikan seluruhnya kuasa saya kepada kuasa hukum saya, yakni Katarina Cindy SHMH dan juga Bulan Ramadhani SHMH. Kepada kuasa hukum saudara tergugat, silahkan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silahkan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa masing-masing pihak. Baiklah, agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan gugatan dan jawabannya. Sebelum itu, kami tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap untuk membacakan gugatannya? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini, kami siap membacakan surat gugatan kami. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Dan apakah saudara sudah siap untuk memberikan jawabannya? Terima kasih Yang Mulia. Kami telah menerima salinan surat gugatan dan pada persidangan kali ini kami siap untuk menyampaikan jawaban kami. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan untuk membacakan surat gugatan ada pada Hakim Ketua. Namun, pada sidang kali ini, saya menyerahkan seluruhnya kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan. Baik Yang Mulia. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak milik nomor 00948 dari Kelurahan Palu Selatan tanggal 13 Juli 2016 NIB 19050707 01506 surat ukur nomor 00719 dari Palu Selatan dari 2015 tanggal 16 Desember 2015 luas 3.250 meter persegi atas nama Wilda Fasande. Adapun kepentingan penggugat yang dirugikan adalah pemilik atau menguasai sesuai dengan alat bukti sertifikat atau pihak yang dituju surat objek sengketa, sedangkan dari pihak Badan Pertanahan Nasional tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Seharusnya tanda tanda yang didaftarkan pada kantor pertanahan dilakukan pencatatan atau pencoretan
pada peta-peta pendaftaran, sehingga apabila tanah tersebut didaftarkan lagi, maka dapat diketahui tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Adapun alasan dari gugatan yang diajukan adalah penggugat tidak bisa secara legal memanfaatkan hak atas tanah yang dimilikinya karena Badan Pertanahan Nasional membuat keputusan dengan mengeluarkan sertifikat atas tanah yang sama pada pihak ketiga. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan saudara? Benar Yang Mulia, kami tetap pada pokok gugatan kami. Apakah ada hal lain yang ingin dijelaskan dari gugatan saudara? Tidak ada, saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti maksud dari isi surat gugatan yang diajukan oleh penggugat? Saya mengerti dengan isi surat gugatan tersebut yang mulia. Baiklah, sidang kita lanjutkan dengan pembacaan surat jawaban dari pihak tergugat. Silakan kepada kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menyampaikan ataupun menyerahkan surat jawaban saudara tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat, disilakan maju ke depan untuk mengambil salinan surat jawaban dari pihak tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, dipersilakan untuk membacakan jawaban tergugat. Baik Yang Mulia. Bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan tergugat. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada poin 517 menyatakan bahwa tergugat tidak meneliti kadar kebenaran alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan, bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan menguatkan eksepsi tergugat terkait kewenangan absolut, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah kebenaran material terhadap bukti kepemilikan alas tanah, data yuridis pemilik sertifikat, yang menjadi dasar penerbitan sertifikat APO karena tergugat hanyalah lembaga pencatat administrasi dan tidak berhak menguji keabsahan atas hak ataupun dasar penerbitan sertifikat litis, bahwa sertifikat hak milik nomor 00948 Kelurahan Biro Uli Utara, Kecamatan Palu Selatan, surat ukur nomor 00719 Kelurahan Biro Uli Utara, Kecamatan Palu Selatan, 2015, tanggal 16 Desember 2015, luas 3.250 meter persegi, atas nama Wilda Pasande berdasarkan pernyataan ahli waris tanggal 22 Juli 2010 dan surat keterangan penguasaan tanah nomor 593/6204 PEM /7/2010 tanggal 26 Juli 2010 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan sama sekali tidak keliru sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Bahwa prosedur diterbitkannya sertifikat hak milik nomor 00948 Kelurahan Biro Uli Utara, Kecamatan Palu Selatan, surat ukur nomor 00719 Kelurahan Biro Uli Utara, Kecamatan Palu Selatan, 2015, tanggal 16 Desember 2015, luas 3.250 meter persegi, atas nama Wilda Pasande, tidak melanggar
tidak melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, misalnya asas kecermatan, asas larangan bertindak, asas sewenang-wenang, dan asas-asas lainnya. Sekian. Baik, apakah ada perubahan atau perbaikan dari jawaban saudara? Kami tetap pada jawaban yang kami bacakan dan tidak ada perubahan atau perbaikan dari jawaban kami yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara akan menanggapi jawaban tersebut? Tidak, Yang Mulia, kami tidak akan menanggapi surat jawaban yang telah dibacakan kuasa hukum tergugat. Baiklah, agenda sidang pada hari ini telah selesai dengan pembacaan gugatan dan jawabannya. Dengan pihak penggugat tidak akan menanggapi surat jawaban yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat. Untuk sidang selanjutnya, yaitu pemeriksaan bukti dan saksi antara penggugat maupun tergugat. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan 3 hari ke depan. Untuk 3 hari ke depan, hari apa itu, Penitra? Untuk 3 hari ke depan, yaitu hari Jumat tanggal 23 September 2022 yang mulia. Baiklah, persidangan ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 di ruangan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu dengan acara pembacaan dan kuasa hukum penggugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk tetap hadir di persidangan yang akan datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, pada hari ini Jumat tanggal 23 September 2022, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 75-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara Tasa Indira Tirta Amalia sebagai penggugat melawan Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Palu sebagai tergugat akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 75-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara Tasa Indira Tirta Amalia sebagai penggugat melawan Ketua Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dan penyerahan bukti dari kedua belah pihak. Dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada persidangan ini? Kami Deva Amalia SHMH dan Cintana Bestari SHMH selaku kuasa hukum beserta penggugat yang mulia. Kepada pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Kami, Katarina Cindy SHMH dan Bulan Rahmadani SHMH selaku kuasa hukum beserta tergugat yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah tetap terhadap pendirian saudara? Benar yang mulia, kami tetap pada gugatan kami. Apakah kuasa hukum tergugat tetap pada jawaban gugatan saudara atau melakukan perubahan? Kami tetap pada jawaban kami yang mulia. Baiklah, karena kedua belah pihak sudah mengerti betul gugatan beserta jawabannya dan tidak ada tambahan maupun perubahan, dan oleh karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak, maka agenda gugatan dan jawaban gugatan dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak. Apakah penggugat sudah siap dengan alat bukti? Kami sudah siap dengan alat bukti tertulis dan dua saksi yang mulia. Silakan alat bukti diserahkan kepada majelis hakim.
apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti saudara? Kami sudah siap yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan alat bukti tertulis. Silakan alat bukti tertulis diserahkan kepada majelis hakim. Saudara penggugat, siapakah nama saksi-saksi yang dihadirkan di dalam ruangan persidangan? Nadia Sakila sebagai Lurah Kelurahan Birobuli dan Reihana Amalia sebagai staf Kelurahan Birobuli. Baik petugas, silakan hadirkan saksi penggugat ke dalam persidangan. Juru sumpah, silakan mengambil tempat. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baiklah, silakan untuk diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, silahkan duduk kembali. Saudara saksi, silahkan menyerahkan identitas saudara. Apakah saudara saksi mengerti alasan saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan saudara penggugat Tasa Indra Tirta Amalia? Tidak yang mulia. Apakah saudara tahu apa yang menjadi permasalahan di sini? Benar yang mulia. Coba saudara ceritakan mengenai hal yang saudara ketahui. Yang saya ketahui bahwa memang benar tanah tersebut milik Hajar Rahmawati dan sekarang milik anak keturunannya. Dan saya sudah bekerja sebagai staf Kelurahan Birobuli Utara dari tahun 2005, jadi saya tahu betul mengenai kepemilikan tanah tersebut. Baiklah, pihak tergugat, apakah ada tanggapan terhadap saudara saksi dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Baiklah, pihak tergugat, silahkan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda tahu betul letak tanah yang menjadi objek sengketa ini? Benar. Di mana tempatnya? Di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Lokasi itu dibangun beberapa bangunan, benar? Iya benar. Ada bangunan disewakan kepada pihak lain, namun bukan bangunan permanen. Selebihnya masih kosong. Sebelumnya, apakah pernah terjadi sengketa di tanah itu? Tidak. Apakah tanah itu sudah dibatasi pagar? Saya kurang yakin. Saudara saksi, apakah saudara tahu mengenai pembaruan sistem administrasi di BPN? Tidak. Apa saudara tahu bahwa saudara digeledah beberapa kali membayar PBB tanah tersebut? Tidak. Izinkan saya menyerahkan bukti pembayaran PBB-nya yang mulia. Baik, silakan. Baik, kami terima bukti pembayaran PBB ini sebagai barang bukti baru. Kuasa hukum tergugat, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia, sekian. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, silahkan tanya silakan. Sebelum Hajar Rahmawati, benar pemilik sebelumnya adalah Pak Abdul Rahman? Benar. Setelah Hajar Rahmawati meninggal, tanah itu jatuh waris kepada anak-anaknya, benar? Benar. Apakah pihak BPN pernah datang untuk mengukur batas-batas lokasi tanah sengketa yang akan diterbitkan sertifikatnya? Iya. Apakah saudara memberitahukan mengenai kepemilikan tanah tersebut? Iya benar. Saya sudah menjelaskan mengenai kepemilikan tanah tersebut dan juga batas-batas. Sekian yang mulia. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah sudah cukup untuk pemeriksaan ini?
Sudah yang mulia. Sudah yang mulia, dan izinkan kami untuk menyerahkan bukti-bukti dalam bentuk dokumen yang mulia. Baik, silakan. Baik, selanjutnya petugas silakan hadirkan saksi kedua dari penggugat ke ruangan persidangan. Saudara saksi silakan mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, selanjutnya petugas silakan hadirkan saksi kedua dari penggugat ke ruangan persidangan. Juru sumpah silakan mengambil tempat. Saudara saksi, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baiklah, silakan untuk diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, silakan duduk kembali. Saudara saksi, silakan menyerahkan identitas saudara. Nama saudara, Nadia Sakila SAP yang mulia. jenis kelamin, Perempuan yang mulia. alamat saudara, Jalan Haji Hayu nomor 7A yang mulia. pekerjaan saudara, Lurah Kelurahan Girobuli Utara yang mulia. saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi mengerti alasan saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan saudara penggugat Kasa Indira Tirta Amalia? Tidak yang mulia. Apakah saudara tahu apa yang menjadi permasalahan di sini? Benar yang mulia. Coba saudara ceritakan mengenai hal yang saudara ketahui. Yang saya ketahui bahwa tanah tersebut menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Girobuli Utara. Saya juga pernah melihat dan mendatangi lokasi yang menjadi objek sengketa karena adanya undangan dari kantor BPN. Saya juga membuat dokumen-dokumen bukti P6 sampai P10 dan mendatangani dokumen tersebut. Saya bekerja sebagai lurah Kelurahan Girobuli dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Jadi saya tahu betul tentang kepemilikan tanah tersebut yang mulia. Baiklah, pihak tergugat, apakah ada tanggapan terhadap saudara saksi dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Baiklah, pihak tergugat silakan mengajukan pertanyaan pada saudara saksi. Baik, mohon dijelaskan di mana saja batas-batas itu. Batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa yaitu sebelah timur dengan Tanah Ma'ruf, sebelah barat dengan Jalan Haji Sabande, selatan dengan gudang, utara dengan kantor. Apakah saudara mengenal saudara Wilda? Tidak. Seperti yang saudara katakan sebelumnya, saudara bekerja sebagai lurah. Berarti saudara yang mengeluarkan dokumen-dokumen P6 sampai P10? Iya, benar. Atas dasar permintaan saudara Tasa, benar? Benar. Pada tahun 2015 sebelumnya, apakah saudari Wilda pernah datang ke kelurahan untuk mengurus surat-surat? Tidak benar. Apa sebelumnya saudara Wilda pernah bertemu atau melakukan mediasi bersama saudara Tasa mengenai sengketa tanah ini? Iya, benar. Sekian yang mulia. Baiklah, untuk kuasa hukum penggugat, silakan tanya silang. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara tinggal di daerah Girobuli Utara? Sudah sejak lahir. Benar yang menjadi ahli waris saat ini adalah saudara Tasa Indira Tirta sebagai anak dari Hajar Rahmawati? Benar. Seperti keterangan saudara tadi, apa hasil mediasi tersebut? Pada intinya hasilnya nihil. Tidak ada jawaban dari mediasi itu. Saudara bekerja dari tahun 2015 sebagai lurah dan sebelumnya menjabat sebagai staf kelurahan, benar? Benar. Bisa saya katakan bahwa memang benar adanya sertifikat
sertifikat pertama yang dibalik nama dari Hajar Rahmawati menjadi ahli warisnya yaitu Tasa Indira Tirta? Benar. Apa lokasi sengketa jauh sebelumnya sudah dipasangi pagar pembatas? Benar, pagarnya sudah terpasang sejak lama. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya, Yang Mulia. Sekian. Baiklah, Anggeda menanya kepada dua belah pihak saksi. Dari pihak penggugat telah selesai dengan jelas. Kepada saudara saksi, terima kasih sudah memberikan keterangannya dengan baik. Apabila kami membutuhkan Anda kembali, apakah Anda siap untuk hadir? Siap, Yang Mulia. Silakan saksi mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang persidangan. Saudara tergugat, siapakah saksi yang akan dihadirkan di ruang persidangan? Kami memiliki 2 orang saksi yang mulia, yaitu Hikman Nur Hidayah Ishak sebagai staf BPN bagian asisten pengadministrasi umum dan Wilda Pasade sebagai tergugat 2 dalam kasus ini, Yang Mulia. Silakan saksi memasuki ruangan sidang. Juru sumpah, silakan mengambil tempat. Apakah saudara saksi siap disumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Selesai, silakan duduk saudara saksi. Baiklah, saudara saksi, silakan menyerahkan identitas saudara. Nama saudara, Hikman Nur Hidayah SH, Yang Mulia. jenis kelamin, Perempuan, Yang Mulia. alamat saudara, Jalan Sungai Manonda, Yang Mulia. pekerjaan saudara, Staf BPN bagian asisten pengadministrasi umum, Yang Mulia. saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengerti alasan saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan kedua belah pihak? Tidak, Yang Mulia. Silakan berikan keterangan yang saudara saksi ketahui. Saya telah menjadi asisten pengadministrasi umum di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu sejak tahun 2014, Yang Mulia. Saya yang melakukan pengadministrasian terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat, yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, Yang Mulia. Adapun yang saya ketahui bahwa tidak ada sertifikat yang diterbitkan pada lokasi tersebut. Sejak saya menjabat terjadi perubahan terhadap administrasi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu yang menyebabkan beberapa dokumen tidak terbaca oleh sistem administrasi yang telah diperbarui. Oleh karena itu, tergugat Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat yang diajukan oleh Wilda Pasande karena telah memenuhi semua persyaratan administrasi. Baiklah, pihak penggugat, apakah ada tanggapan terhadap saudara saksi dari pihak tergugat? Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, seperti yang Anda katakan sebelumnya bahwa terjadi perubahan terhadap administrasi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu yang menyebabkan beberapa dokumen tidak terbaca oleh sistem administrasi yang telah diperbarui. Benar begitu? Benar. Jadi bisa saya katakan bahwa kesalahan ada pada Anda sebagai asisten pengadministrasi umum di kantor Badan Pertanahan Nasional, benar? Tidak, karena jabatan tersebut baru saya duduki setelah adanya pembaharuan. Jadi, hal tersebut di luar kendali saya. Apa saudara mengetahui bahwa saudara Tasa Indira Tirta datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengajukan pembalikan nama atas sertifikat tanah dari Hajar Rahmawati
menjadi namanya sendiri? Iya, saya mengetahuinya. Apa memang data-data informasi mengenai tanah tersebut tidak memiliki arsip lain yang bisa dijadikan acuan saat saudara Wilda mengajukan sertifikat baru? Tidak, seperti yang saya katakan, ada beberapa data yang tidak terbaca karena pembaharuan sistem tersebut. Masih dengan pertanyaan yang bersangkutan, kalau memang terjadi perubahan terhadap administrasi yang menyebabkan beberapa dokumen tidak terbaca oleh sistem administrasi, mengapa saat saudara Wilda mengajukan penerbitan sertifikat baru kepada Badan Pertanahan Hal Nasional, hal tersebut tidak ditelusuri lebih detail dan dalam lagi sebelum menerbitkannya? Karena pengajuan penerbitan sertifikat oleh saudara Wilda tersebut sudah memenuhi semua persyaratan administrasi seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional tidak profesional dalam hal ini, hanya karena pembaharuan terhadap sistem administrasinya menyebabkan terbitnya sertifikat ganda, benar? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanggapi? Saya rasa tidak ada yang mulia, tetapi untuk menguatkan argumen saya akan menyerahkan barang bukti. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan bukti. Silakan saudara saksi mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang persidangan. Silakan saksi untuk memasuki ruangan sidang. Saudara saksi, silakan berdiri. Juru sumpah, silakan mengambil tempat. Saudara saksi, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, silakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, silakan menyerahkan identitas saudara. Nama saudara, Wilda Pasanda, Yang Mulia. alamat saudara, Jalan Basuki Rahmat 2 nomor 9, Yang Mulia. jenis kelamin, Perempuan, Yang Mulia. pekerjaan, Pegawai swasta, Yang Mulia. saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengerti alasan saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan kedua belah pihak? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi. Silakan berikan keterangan yang saudara ketahui. Baik, Yang Mulia. Yang saya ketahui bahwa dalam sertifikat tanah tercantum data yuridis yang membuktikan kebenaran bahwa dalam sertifikat tanah terdapat data yuridis yang mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, bahwa sebagai pemegang hak milik pada sertifikat tersebut yang memiliki tanah seluas 3.250 meter persegi. Baiklah, pihak penggugat, apakah ada tanggapan terhadap saudara saksi dari pihak tergugat? Ada, Yang Mulia. Baiklah, pihak penggugat, silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, sertifikat tersebut beratasnamakan Anda saat ini, benar? Benar. Sertifikatnya diterbitkan tahun berapa? Pada tahun 2015. Apa saudara tahu kalau tanah tersebut juga mempunyai sertifikat lain sebelumnya dari tahun 2010 atas nama Hajar Rahmawati? Tidak sama sekali.
Bisa saudara ceritakan bagaimana bisa permintaan saudara kepada Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat tanah tersebut terjadi? Saat itu, saya pergi ke Kelurahan Birobuli Utara untuk menanyakan siapa pemilik tanah yang sekarang menjadi sengketa di kelurahan. Saat itu karyawan yang saya tanya menjawab tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut dan mengira bahwa tanah itu adalah tanah terlantar seperti perkiraan saya juga pada saat itu. Setelah itu saya ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut beratasnamakan saya sendiri, dan hal itu langsung di-ACC oleh Badan Pertanahan Nasional. Dengan semua administrasi yang lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional? Iya, benar. Terima kasih, sekian Yang Mulia. Baiklah, pada pihak penggugat telah menyelesaikan tanya jawabnya. Pada pihak tergugat, silakan tanya silang. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi. Pada saat saudara bertanya mengenai kepemilikan tanah tersebut kepada pihak kelurahan, bisa ceritakan lebih detail lagi mengenai respon mereka? Saya tidak ingat jelas saat itu, tetapi pada saat itu saya hanya sekedar bertanya mengenai kepemilikan tanah tersebut dan salah satu karyawan menjawab dan tidak mengetahui juga kepemilikan tanah tersebut. Sepenglihatan saudara, apakah tanah tersebut terlihat seperti terlantar atau apakah terlihat dijaga dengan baik atau dipagari? Pertama kali saya melihatnya, tanah tersebut terlihat tidak terawat, banyak rumput tinggi dan sama sekali tidak ada pagar pembatas. Sekian Yang Mulia. Baiklah, kepada kedua belah pihak, apakah sudah tidak ada tanggapan lain? Tidak ada Yang Mulia. Ada Yang Mulia. Baiklah, saksi dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan sekaligus mengambil tanda pengenalan. Tiga hari dari sekarang, hari apa Panita? 3 hari dari sekarang, yaitu Senin tanggal 26 September 2022 Yang Mulia. Baik, para pihak sudah menyelesaikan agenda pemeriksaan saksi dan penyerahan bukti, maka sidang ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 26 September 2022 dengan agenda pembacaan putusan kepada penggugat maupun tergugat supaya hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 September 2022, Sidang Pengadilan Tata Usaha Palu memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 75-G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara Tasa Indra Tirta Amalia sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menurut persidangan yang lalu, maka sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Sebelum membacakan putusan, kami akan menyampaikan hasil rapat musyawarah hakim yang telah kami lakukan sebelumnya secara tertutup di luar agenda persidangan. Dalam rapat tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim yang kemudian kami putuskan untuk voting dan menghasilkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa terhadap gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan batal sertifikat hak milik nomor 00948-Birobuli Utara tanggal 13 Juli 2015 NIB 19050
Surat ukur nomor 00719/Biro Buli Utara /2015 tanggal 16 Desember 2015 dengan luas 3.250 meter persegi atas nama Wilda Pasande, serta mewajibkan tergugat untuk mencabut dan mencoret sertifikat hak milik nomor 00948 Kelurahan Biro Buli Utara tanggal 13 Juli 2015 NIB 190507007.010506 Surat ukur nomor 00719/Biro Buli Utara /2015 tanggal 16 Desember 2015 dengan luas 3.250 meter persegi atas nama Wilda Pasande dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palu. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas atau free beach yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan pasal 100 dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan atau luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun, untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, majelis hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini. Sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok sengketa, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal sertifikat hak milik nomor 00948 Kelurahan Biro Buli Utara tanggal 13 Juli 2015 NIP 1905070.01506. Surat ukur nomor 00719 Biro Buli Utara 2015 tanggal 16 Desember 2015 luas 3.250 meter persegi atas nama Wilda Pasande. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut dan mencoret sertifikat hak milik nomor 00948 Kelurahan Biro Buli Utara tanggal 13 Juli 2015 NIP 1907070.01506. Surat ukur nomor 00719 Biro Buli Utara 2015 tanggal 16 Desember 2015 luas 3.250 meter persegi atas nama Wilda Pasande dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palu. 4. Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp500.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin 26 September 2022 oleh Dr. Cutvalhensia SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Masyita SHMH dan Inaya Azara SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 26 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara langsung oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Patricia Elizabeth SHMH sebagai panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat. Demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan kepada penggugat maupun tergugat apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada penggugat, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan banding? Saya tidak akan mengajukan banding, Yang Mulia. Baik, kepada tergugat, apakah saudara akan mengajukan banding? Saya tidak akan mengajukan banding, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang pemeriksaan perkara tata usaha negara pertama dengan nomor registrasi perkara 75-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara Tasa Indira Tirta Amalia sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu sebagai tergugat dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.